Sore itu, sinar matahari yang lembut menyinari rumah Ibu Rina. Suasana di dalam rumah terasa tenang, seolah waktu berjalan lambat. Ibu Rina, seorang wanita berusia 40 tahun, sedang berada di dapur, menyiapkan teh untuk dirinya sendiri. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikan dan keanggunannya. Rambutnya yang panjang tergerai, dan senyumnya yang hangat membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Suami Ibu Rina sedang keluar untuk urusan pekerjaan, dan anak-anaknya juga tidak ada di rumah. Dalam keheningan itu, Ibu Rina merasa sedikit kesepian. Ia seringkali menikmati waktu sendiri, tetapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia merindukan percakapan yang hidup, tawa, dan kehadiran seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. Ibu Rina berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu, berdiri Dani, seorang remaja tampan berusia 18 tahun, yang merupakan teman anaknya. Dani memiliki senyum yang menawan dan mata yang cerah, membuat Ibu Rina merasa sedikit berdebar. "Selamat sore, Bu Rina," sapa Dani dengan suara yang hangat. "Maaf mengganggu, saya datang untuk mengembalikan tugas yang saya pinjam dari Rian." "Selamat sore, Dani. Tidak masalah. Silakan masuk," jawab Ibu Rina sambil tersenyum. Ia merasa senang melihat Dani, yang selalu memiliki aura positif. Dani melangkah masuk ke dalam rumah, dan Ibu Rina menutup pintu di belakangnya. Mereka berjalan menuju ruang tamu, di mana Ibu Rina menawarkan Dani segelas teh. "Mau teh hangat? Ini baru saja saya buat," tawarnya. "Boleh, Bu." "Terima kasih," jawab Dani, duduk di sofa dengan santai. Ibu Rina menuangkan teh ke dalam 2 cangkir dan duduk di sebelah Dani. Mereka mulai berbincang-bincang tentang sekolah, hobi, dan berbagai hal lainnya. Seiring percakapan berlangsung, Ibu Rina merasa terpesona oleh kecerdasan Dani. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki pemikiran yang matang untuk usianya. Dani bercerita tentang cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan Ibu Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. "Bu Rina, saya selalu mengagumi cara Anda mendidik anak-anak. Mereka sangat beruntung memiliki ibu seperti Anda," puji Dani dengan tulus. Ibu Rina merasa tersanjung. "Terima kasih, Dani. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi, saya juga belajar banyak dari mereka," jawabnya sambil tersenyum. Mereka terus berbincang, dan Ibu Rina merasakan kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Dani sesekali melemparkan candaan ringan yang membuat Ibu Rina tertawa. Suasana semakin akrab, dan Ibu Rina merasa seolah ada ikatan yang lebih dalam antara mereka. Saat percakapan semakin mengalir, Ibu Rina tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia menyadari bahwa Dani bukan hanya seorang remaja biasa. Ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Ketika Dani berbicara, matanya bersinar dengan semangat, dan Ibu Rina merasa terpesona oleh pesonanya. Ketika Dani bersiap untuk pergi, Ibu Rina merasa sedikit enggan. Ia tidak ingin momen indah ini berakhir. "Dani, tunggu sebentar. Saya ingin memberikan ini untukmu," kata Ibu Rina sambil mengambil buku catatan yang berisi beberapa catatan pelajaran yang bisa membantu Dani. Dani menerima buku itu dengan senyuman. "Terima kasih, Bu Rina. Anda sangat baik," ujarnya, tetapi saat itu, tangan mereka bersentuhan saat Ibu Rina menyerahkan buku tersebut. Momen itu terasa seperti kilatan listrik, dan keduanya saling menatap sejenak. Ibu Rina merasakan jantungnya berdebar. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Dani juga tampak terkejut, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum. "Saya harus pergi sekarang. Terima kasih atas teh dan obrolannya," katanya, beranjak dari sofa. "Ya, sama-sama, Dani. Hati-hati di jalan," jawab Ibu Rina, meskipun hatinya merasa berat saat melihat Dani pergi. Ia menutup pintu dan kembali ke dapur, tetapi pikirannya masih terbayang pada momen ketika tangan mereka bersentuhan. Setelah Dani pergi, Ibu Rina duduk di meja makan, merenungkan perasaannya. Ia merasa bingung dan terombang-ambing antara rasa bersalah dan ketertarikan yang tidak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa Dani adalah teman anaknya, dan hubungan mereka seharusnya tidak lebih dari itu. Namun, perasaan yang muncul dalam dirinya sulit untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya,
Ibu Rina tidak bisa berhenti memikirkan Dani. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, ia teringat pada senyuman Dani dan cara bicaranya yang penuh semangat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan kehadiran Dani memberikan warna baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, saat Ibu Rina sedang duduk di taman belakang rumah, ia mendengar suara ketukan di pintu. Jantungnya berdebar, dan ia berharap itu adalah Dani. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Dani berdiri di sana dengan senyum lebar. "Selamat sore, Bu Rina. Saya datang lagi untuk meminta bantuan dengan tugas sekolah," katanya dengan nada ceria. Ibu Rina merasa senang melihatnya. "Selamat sore, Dani." "Tentu, silakan masuk," jawabnya, berusaha menahan rasa gembira yang meluap-luap. Mereka kembali duduk di sofa, dan Ibu Rina mulai membantu Dani dengan tugasnya. Namun, kali ini, suasana terasa lebih intim. Ibu Rina merasakan ketegangan yang tidak biasa saat mereka saling bertukar pandangan. Dani terlihat lebih percaya diri, dan Ibu Rina tidak bisa mengabaikan pesonanya yang semakin kuat. Saat Ibu Rina menjelaskan materi pelajaran, ia merasakan kedekatan yang semakin dalam. Tangan mereka kembali bersentuhan saat Ibu Rina menunjukkan sesuatu di buku catatan Dani. Momen itu membuat jantung Ibu Rina berdebar kencang, dan ia bisa merasakan bahwa Dani juga merasakan hal yang sama. "Bu Rina, saya merasa nyaman berbicara dengan Anda. Anda seperti teman yang bisa saya andalkan," kata Dani, menatap Ibu Rina dengan serius. Ibu Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Saya juga merasa senang bisa berbicara denganmu, Dani. Kamu adalah anak yang luar biasa," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi Ibu Rina tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi ketertarikan ini, tetapi saat itu, ia hanya ingin menikmati momen yang ada. Ketika malam tiba, Dani pamit untuk pulang. Ibu Rina merasa berat hati, tetapi ia tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. "Hati-hati di jalan, Dani. Sampai jumpa," katanya dengan senyum yang tulus. Dani melangkah pergi, dan Ibu Rina menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya terhadap Dani. Ketegangan yang terbangun di antara mereka semakin kuat, dan Ibu Rina merasa bahwa ini baru saja awal dari sesuatu yang lebih dalam. Cerita ini berfokus pada pengembangan karakter dan ketegangan emosional antara Ibu Rina dan Dani, tanpa memasukkan unsur eksplisit. Jika ada yang ingin ditambahkan atau diubah, silakan beritahu. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Dani, Ibu Rina tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan setiap momen yang mereka habiskan bersama. Sentuhan tangan mereka saat menyerahkan buku, tatapan mata yang penuh makna, dan tawa yang mengalir begitu alami. Semua itu membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Dani semakin dalam, tetapi ia juga merasa bingung dan cemas. Keesokan harinya, Ibu Rina memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Ia membersihkan rumah, merapikan taman, dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk fokus, pikirannya selalu kembali kepada Dani. Ia merasa seolah ada magnet yang menariknya untuk memikirkan remaja tampan itu. Saat sore tiba, Ibu Rina mendengar suara ketukan di pintu. Jantungnya berdebar lagi, dan harapannya muncul kembali. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Dani berdiri di sana dengan senyum lebar, membawa beberapa buku dan catatan. "Selamat sore, Bu Rina. Saya datang lagi untuk meminta bantuan dengan tugas sekolah," kata Dani dengan semangat. "Selamat sore, Dani. Tentu, silakan masuk," jawab Ibu Rina, berusaha menahan rasa gembira yang meluap-luap. Ia merasa senang melihat Dani, dan kehadirannya selalu membawa keceriaan. Mereka berjalan menuju ruang tamu, dan Ibu Rina menawarkan segelas teh hangat. "Mau teh hangat? Ini baru saja saya buat," tawarnya. "Boleh, Bu. Terima kasih," jawab Dani, duduk di sofa dengan santai. Ibu Rina menuangkan teh ke dalam 2 cangkir dan duduk di sebelah Dani. Mereka mulai berbincang-bincang tentang sekolah, hobi, dan berbagai hal lainnya. Seiring percakapan berlangsung, Ibu Rina merasakan kehangatan yang tumbuh di antara mereka.
Dani bercerita tentang cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan Ibu Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terpesona oleh kecerdasan Dani dan cara dia berbicara dengan penuh semangat. Bu Rina, saya selalu mengagumi cara Anda mendidik anak-anak. Mereka sangat beruntung memiliki ibu seperti Anda. Puji Dani dengan tulus. Ibu Rina merasa tersanjung. Terima kasih, Dani. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi, saya juga belajar banyak dari mereka, jawabnya sambil tersenyum. Percakapan mereka semakin akrab, dan Ibu Rina merasa seolah ada ikatan yang lebih dalam antara mereka. Dani, yang menyadari ketertarikan Ibu Rina, mulai menggoda dengan candaan ringan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh tawa. Setiap kali Dani tertawa, Ibu Rina merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Saat Ibu Rina menjelaskan beberapa materi pelajaran, ia merasakan kedekatan yang semakin dalam. Tangan mereka kembali bersentuhan saat Ibu Rina menunjukkan sesuatu di buku catatan Dani. Momen itu terasa seperti kilatan listrik, dan keduanya saling menatap sejenak. Ibu Rina merasakan jantungnya berdebar, dan ia bisa melihat bahwa Dani juga terkejut. Maaf, Bu Rina, kata Dani, cepat-cepat menarik tangannya. Saya tidak bermaksud membuat situasi ini canggung. Tidak apa-apa, Dani. Saya hanya merasa terkejut, jawab Ibu Rina, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi Ibu Rina tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi ketertarikan ini, tetapi saat itu, ia hanya ingin menikmati momen yang ada. Setiap tawa, setiap tatapan, semakin memperkuat perasaan yang tidak bisa ia pungkiri. Ketika malam tiba, Dani pamit untuk pulang. Ibu Rina merasa berat hati, tetapi ia tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Hati-hati di jalan, Dani. Sampai jumpa, katanya dengan senyum yang tulus. Dani melangkah pergi, dan Ibu Rina menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya terhadap Dani. Ketegangan yang terbangun di antara mereka semakin kuat, dan Ibu Rina merasa bahwa ini baru saja awal dari sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Ibu Rina dan Dani terus bertemu. Setiap pertemuan membawa momen-momen baru yang semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kerentanan. Ibu Rina merasa bahwa Dani adalah seseorang yang bisa ia percayai, dan ia mulai membuka diri tentang kehidupannya. Suatu sore, saat mereka duduk di taman belakang, Dani mulai bercerita tentang keluarganya. Bu Rina, kadang saya merasa kesepian. Ayah saya sering bekerja, dan ibu saya sibuk dengan urusan rumah tangga. Saya merasa tidak ada yang benar-benar memahami saya, ungkap Dani, suaranya penuh kejujuran. Ibu Rina merasakan empati yang mendalam. Saya mengerti, Dani. Terkadang, kita semua merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang. Tetapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Saya ada di sini untuk mendengarkanmu. Jawabnya, menatap mata Dani dengan penuh perhatian. Dani tersenyum, dan Ibu Rina merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa perasaan ini semakin dalam, tetapi ia juga merasa bingung. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin kuat. Suatu malam, saat Ibu Rina sedang menyiapkan makan malam, ia menerima pesan dari Dani. Bu Rina, bisa kita bicara? Ada yang ingin saya sampaikan. Tulisnya. Ibu Rina merasa jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Setelah makan malam, Ibu Rina menunggu dengan cemas. Ketika Dani tiba, ia terlihat sedikit gugup. Selamat malam, Bu Rina. Terima kasih sudah mau bertemu, katanya, suaranya bergetar. Selamat malam, Dani. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Ibu Rina, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Dani menarik napas dalam-dalam. Bu Rina, saya merasa ada sesuatu yang harus saya katakan. Saya tidak bisa terus menyimpan perasaan ini. Saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari sekadar teman. Ungkapnya, matanya menatap Ibu Rina dengan serius. Ibu Rina terkejut, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang sama. Dani, saya juga merasakan hal yang sama.
Tetapi kita harus berhati-hati. Ini tidak mudah, jawabnya, suaranya bergetar. Dani mengangguk, dan Ibu Rina bisa melihat ketegangan di wajahnya. Saya tahu, Bu Rina. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa nyaman berbicara dengan Anda, dan saya tidak ingin kehilangan hubungan ini, katanya, suaranya penuh ketulusan. Ibu Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Saya juga tidak ingin kehilangan hubungan ini, Dani. Tetapi kita harus menjaga batasan. Kita tidak bisa melanggar norma yang ada. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Ibu Rina merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini. Mungkin kita bisa menjalin persahabatan yang lebih dalam, tanpa melanggar batasan yang ada, usul Ibu Rina, suaranya penuh harap. Dani tersenyum, dan Ibu Rina merasa lega. Itu terdengar seperti rencana yang baik. Bu Rina, kita bisa saling mendukung dan menghargai perasaan satu sama lain tanpa melanggar batasan, jawab Dani, matanya bersinar dengan semangat. Mereka berdua tersenyum, dan Ibu Rina merasa seolah beban di pundaknya terangkat. Meskipun mereka tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dari sekadar persahabatan, mereka telah menemukan cara untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Ibu Rina dan Dani mulai menjalin persahabatan yang lebih dalam. Mereka sering bertemu untuk berbincang, belajar bersama, dan berbagi cerita. Ibu Rina merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Dani, dan ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun ada ketegangan yang tersisa, mereka berkomitmen untuk menjaga hubungan ini dengan penuh rasa hormat. Ibu Rina merasa bersyukur atas kehadiran Dani dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa meskipun ada batasan yang harus dijaga, mereka telah menemukan ikatan yang kuat dan saling menghargai. Cerita ini berfokus pada ketegangan yang meningkat antara Ibu Rina dan Dani, menekankan pada perasaan yang berkembang dan keputusan yang diambil untuk menjaga hubungan mereka. Jika ada yang ingin ditambahkan atau diubah, silakan beritahu. Pagi itu, Ibu Rina duduk di taman belakang rumahnya, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Udara segar dan sinar matahari yang hangat membuat suasana terasa nyaman. Namun, di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia merenungkan perasaannya terhadap Dani, remaja tampan yang telah mengubah hidupnya dalam beberapa minggu terakhir. Setiap pertemuan dengan Dani meninggalkan jejak yang mendalam, dan Ibu Rina merasa terjebak antara rasa bersalah dan ketertarikan yang semakin kuat. Ibu Rina tahu bahwa hubungan ini tidak biasa. Dani adalah teman anaknya, dan ia tidak ingin merusak hubungan keluarga yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Namun, perasaan yang tumbuh dalam dirinya sulit untuk diabaikan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan kehadiran Dani memberikan warna baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat Ibu Rina merenung, suara ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. Jantungnya berdebar, dan harapannya muncul kembali. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Dani berdiri di sana dengan senyum lebar, membawa sebuah buku yang tampaknya baru dibeli. Selamat pagi, Bu Rina. Saya datang untuk mengembalikan buku yang saya pinjam dan juga ingin menunjukkan sesuatu, kata Dani dengan semangat. Selamat pagi, Dani. Silakan masuk, jawab Ibu Rina, berusaha menahan rasa gembira yang meluap-luap. Ia merasa senang melihat Dani, dan kehadirannya selalu membawa keceriaan. Mereka berjalan menuju ruang tamu, dan Dani duduk di sofa. Ibu Rina menuangkan segelas air untuknya dan duduk di sebelahnya. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Tanya Ibu Rina, penasaran. Dani membuka buku yang dibawanya dan menunjukkan beberapa gambar dan catatan yang ia buat. Ini adalah proyek seni yang saya kerjakan. Saya ingin mendapatkan pendapat Anda, ujarnya, menunjukkan antusiasme yang tulus. Ibu Rina melihat gambar-gambar itu dengan seksama. Ini luar biasa. Dani, kamu memiliki bakat yang sangat besar. Saya suka cara kamu mengekspresikan dirimu melalui seni, puji Ibu Rina, merasa bangga dengan pencapaian Dani. Dani tersenyum lebar, dan Ibu Rina merasakan kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Mereka mulai berbincang tentang seni, kehidupan, dan impian masing-masing. Ibu Rina merasa terhubung dengan Dani lebih dari sebelumnya. Setiap tawa dan candaan yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun, di dalam hati Ibu Rina,
Ada perasaan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini selamanya. Ketegangan yang terbangun di antara mereka semakin kuat, dan Ibu Rina merasa bahwa saatnya untuk berbicara tentang perasaan mereka. Dani, Ibu Rina memulai, suaranya sedikit bergetar. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Dani menatapnya dengan serius, seolah merasakan ketegangan di udara. Apa itu, Bu Rina? Kamu bisa berbicara dengan saya tentang apa saja. Jawabnya, memberikan dukungan yang Ibu Rina butuhkan. Ibu Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya tahu bahwa hubungan kita mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Kamu adalah teman anak saya, dan saya adalah ibu dari temanmu. Tetapi, saya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam diri saya terhadapmu. Ungkapnya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Dani. Dani terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Ibu Rina. Ibu Rina merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ia harus jujur. Saya merasa terhubung denganmu, Dani. Setiap kali kita bersama, saya merasa hidup kembali. Tetapi saya juga tahu bahwa ini tidak mudah. Lanjutnya, suaranya bergetar. Dani menundukkan kepala, dan Ibu Rina bisa melihat bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Bu Rina, saya juga merasakan hal yang sama. Saya merasa nyaman berbicara denganmu, dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Tetapi saya juga tahu bahwa kita harus berhati-hati. Jawab Dani, suaranya penuh ketulusan. Ibu Rina merasa lega mendengar pengakuan Dani. Saya tidak ingin merusak hubungan kita atau hubungan keluarga kita. Tetapi saya juga tidak ingin menutup mata terhadap perasaan ini. Katanya, suaranya penuh harap. Dani mengangguk, dan Ibu Rina bisa melihat ketegangan di wajahnya. Saya setuju, Bu Rina. Kita harus menjaga batasan, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan perasaan kita. Mungkin kita bisa menjalin persahabatan yang lebih dalam, tanpa melanggar batasan yang ada. Usul Dani, matanya bersinar dengan semangat. Ibu Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Itu terdengar seperti rencana yang baik. Dani, kita bisa saling mendukung dan menghargai perasaan satu sama lain tanpa melanggar batasan. Jawabnya, merasa lega. Mereka berdua tersenyum, dan Ibu Rina merasa seolah beban di pundaknya terangkat. Meskipun mereka tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dari sekadar persahabatan, mereka telah menemukan cara untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan Ibu Rina dan Dani mulai menjalin persahabatan yang lebih dalam. Mereka sering bertemu untuk berbincang, belajar bersama, dan berbagi cerita. Ibu Rina merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Dani, dan ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Suatu sore, saat mereka duduk di taman belakang, Dani mengeluarkan sebuah buku catatan. Bu Rina, saya ingin menulis tentang pengalaman kita. Saya merasa ini adalah bagian penting dari hidup saya. Katanya, matanya bersinar dengan semangat. Ibu Rina tersenyum, merasa bangga dengan keputusan Dani. Itu ide yang bagus, Dani. Menulis bisa menjadi cara yang baik untuk mengekspresikan perasaanmu. Jawabnya, merasa terinspirasi oleh semangat Dani. Mereka melanjutkan percakapan, dan Ibu Rina merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih berarti. Meskipun ada batasan yang harus dijaga, mereka telah menemukan cara untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Saat matahari terbenam, Ibu Rina dan Dani duduk bersebelahan, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Ibu Rina merasa bersyukur atas pertemuan tak terduga ini, yang telah mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dari sekadar persahabatan, mereka telah menemukan ikatan yang kuat dan saling menghargai. Terima kasih, Dani, karena telah menjadi teman yang luar biasa. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu, kata Ibu Rina, suaranya penuh kehangatan. Terima kasih juga, Bu Rina. Anda telah mengajarkan saya banyak hal, dan saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Jawab Dani, matanya bersinar dengan tulus. Mereka saling tersenyum, dan Ibu Rina merasa bahwa meskipun ada ketegangan yang pernah ada, mereka telah menemukan cara untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Dalam hati mereka, ada rasa syukur atas pertemuan ini, yang telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Dengan perasaan yang penuh harapan, Ibu Rina dan Dani melanjutkan perjalanan mereka, saling mendukung dan menghargai satu sama lain, tanpa melanggar batasan yang ada.
Mereka tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa, dan mereka berkomitmen untuk menjaga keindahan persahabatan ini selamanya. Cerita ini berfokus pada pengakuan dan keputusan yang diambil oleh Ibu Rina dan Dani, menekankan pada hubungan yang saling menghargai dan mendukung tanpa melanggar batasan. Jika ada yang ingin ditambahkan atau diubah, silakan beritahu.